Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tobi. Kenapa sarung kamu basah, Bi? Iya tuh, tadi jatuh di situ tuh. Jatuh di mana? Tuh di sawah. Tuh airnya suci. Dasar orang Sunda. Masih ada untungnya aja. Sendirian aja, Dedek kemana ya? Tadi dia udah kesini. Terus Tapi kan kemana? kemarin udah janji mau bawa makanan. Dia gak mau makanan. Ya udah, aneh suruh pulang lagi aja. Paling ntar pulang ke sini langsung kayak ente, Bi. Wah, balik lagi. Iya. Tega kamu. Kalau tau kayak gitu, gue juga mau nitip galon buat kita minum. Ya, lu lebih tega kali, Bi. Kan juga kesini dia, Bi. Loh, kok udah di situ sih? Emang suci ya? Wah, kayaknya aku harus buru-buru ke saung nih. Tanya Kak Tobi sama Mumu. Kayaknya mereka tahu terhadap permasalahan ini. Angkat ah. Assalamualaikum. Dek. Waalaikumsalam. Kenapa, Dek? Wabarakatuh. Ngos-ngosan gitu. Kayak habis ketemu boneka Santai itu, Squid Game. santai. Mati dua kali atumu kalau ketemu kayak yang gituan. Banyak Jadi- kenapa? Jadi gini nih Mu, aduh, nanti. Ya dah, duduk dulu aja, minum dulu aja, santai dulu aja. Nih makanannya nih. Emang kenapa? Jadi gimana? Jadi gini nih, tadi Ya. saya pas mau ke sini ketemu anak-anak lagi wudhu di kolam ikan latansa. Oh, yang di situ. Iya, kan tahu kolamnya itu satu keruh, yang kedua kumuh. Nah, sekarang kira-kira anak itu wudhu di kolam itu sah atau tidak, dan airnya suci atau tidak? Oh gitu. Jadi gitu. ceritanya. Gimana Bi, Mu? Ya udah tuh, kita gibahin aja. Hei, gak boleh Bi. Enggak kenapa? Nggak boleh. Karena gibah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah itu. woi. Maaf. Salah Gimana dikit sih? aja. Fokus Ya dong. udah, ayo tuh kita mulai aja. Ayo, mulai kemana? Makan? Yang taliran kurama, Makan Dek. aja, Ya makan. udah, kita mulai bahasin aja. Oh ya Masalah udah. Taro. Ayo. Ayo tuh. Sok. Jadi gimana? Mulainya gimana? Toharoh. Emang gini, emang tohara itu kan emang penting sih tohara. Ya kan perintahnya juga cuma sholat. Emang penting tohara. Jadi tohara itu saya nih ya pas waktu di kelas jadi nemu satu keterangan Ya. dalam Kita apa tuh? dalam kitab Riyadul Badi'ah. Jadi katanya kata pengarangnya itu kayak gini, wajib bagi setiap mukallaf itu Kita gitu kan. kayak kita Orang yang kena baligin hitam. dan akilin, orang yang balik dan berakal. Setiap orang yang balik dan berakal wajib mengetahui furu'uddin, artinya cabang-cabang agama. Di antaranya sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, dan untuk masuk pada masalah sholat itu kan kita harus wudhu dulu. Ya, harus wudhu. Harus wudhu, harus bersuci. Harus ada dalam keadaan suci lah. Nah, kayak gitu. Maka sebelum kita sholat, Iya. maka wajib pula kita bersuci. Karena sholatnya aja wajib, maka wasilah untuk sholat yaitu wudhu Berarti wajib. itu wajib. Berarti tohara juga kan sama, bagian dari furu'uddin atau syariat, ilmu syariat, Ya itu bagian dari cabang agama. cabang agama. Iya, yang sama harus kayak kita sholat Sama gitu kan. kayak sholat. berarti. Sama kayak sholat. Tapi kedudukannya sama atau enggak tuh? Kalau kedudukannya dia itu statusnya sebagai wasilah. Kalau wudhu, kalau sholat itu maksudnya kepada makosid tujuan. Nah, kata para ulama, lil wasail hukmul makosid. Pada wasilah terdapat hukum makosid. Wasilahnya itu wudhu, toharoh, mengetahui air mutlak, Ya. air suci. Nah, di situ ada hukum wajib Oh. karena sama seperti hukum sholat itu Berarti kan makosidnya.
termasuk Anda juga pernah baca nih, katanya kan selain memang kalau emang toharoh itu kan wajib, Iya. termasuk kan ada kewajibannya kalau kita misalkan nanti udah nikah punya anak nih, Iya. kita itu kan wajib nih memberikan penjelasan atau edukasi anak-anak kita tentang ilmu yang harus dipelajari oleh anak-anak, kayak ilmu tauhid kan Ya, itu penting ya. buat menjaga akidah kita kan. Hmm. Kemudian tentang ilmu furu'uddin atau ilmu syariat yang ujung-ujungnya kan endingnya tentang bagaimana kita melaksanakan perintah Allah kan. Perintah Kita tidak diciptakan di dunia ini kan pasti cuma buat beribadah gitu kan. Iya. Bukan untuk Wajib menggibah. gitu. Bukan untuk menggibah gitu kan. Ya. Siap. Wajib itu kan. Jadi kata musonif itu dalam relasinya, pas ketika kita mau kalap, kewajibannya itu ayat ripa, mengetahui. Mengetahui. Nah, jadi bukan belajar. Jadi Oh. tuntutan belajarnya bukan bermula pada saat kita mukalaf. Iya. Pada saat kita mukalaf, tuntutannya itu adalah mengetahuinya. Kalau belajarnya itu sebelum kita menggunakannya, berarti Oh, sebelum kita sebelum balik. kita balik. Berarti Nah. sebelum kita balik kita emang harus tahu nih, harus ada kewajiban orang tua yang buat memberi edukasi orang tua. Nah kalau orang tuanya emang nggak mampu buat beredukasi gimana itu? Jadi sebenarnya pada dasarnya kewajiban untuk mengajarkan anaknya agar paham tentang masalah air, tentang masalah apa aja yang berhubungan dengan wudhu, bersuci, itu sebenarnya diri pribadi ya. Namun dikarenakan tuntutan syara itu belum masuk pada orang yang belum mukallaf, artinya anak kecil, maka tuntutannya dibebankan kepada orang tua. Sehingga orang tua wajib mengajarkan anak-anaknya agar mengerti tentang masalah bersuci. Iya, Kalau iya. misalkan gak mampu, ya tinggal masukkan ke pondok pesantren kayak kita ini Iya. kan. Berarti kalau kita nih, kita di pondok nih belajar Iya. tentang toharoh, berarti sama aja menggugurin kewajiban orang tua gitu kan? Iya, Sama. karena orang tua sekalipun nggak mendidik kita setiap hari, tapi dia sudah berusaha dan berjuang dengan cara memasukkan kita ke lembaga yang memang pas untuk mempelajari ilmu syariat. Oh gitu. Jadi Iya. kan gini kan. Coba Kalau kamu lihat tuh. kalau ini menurut lihat catatan ini Nggak nyata di kelas. nggak nyatet ya? Enggak. Ya kan memang toharoh itu penting nih. Kita tadi bicara ini toharoh. Emang toharoh itu apa sih? Iya. Emang kan cuma bersih atau gimana gitu? Ya, jadi kita masuk pada definisi dulu ya. Iya. Toharoh itu ada menurut bahasa, ada menurut syara ya. Kalau menurut bahasa itu adalah Al-khulus minad danas. Pinter juga loh. Kan? Ya lulus. Al-khulus minad danas. Iya, ya setiap kita bersih dari kotoran itu kan udah toharoh. Itu kan sudah toharoh. Iya. Itu kan. Meskipun kan kotoran itu kan ada kotoran yang emang kelihatan, sama ada yang nggak kelihatan. Itu kan sama toharoh. Iya. Itu kan menurut Menurut logotnya. logotnya. Setiap kita membersihkan apa saja, Nanti kita sama aja toharoh. sama dengan toharoh. Nah kalau toharoh sendiri menurut kalau menurut syara itu adalah Roful man'i al mutaratib minal hadas minad danasi awil hadas. jangan pakai bahasa Arab lah, kagak ngerti. Enggak ngerti ya. Gimana itu? menghilangkan kotoran Heeh. yang dianggap kotor baik dari hadas atau dari najis. Jadi kedua faktor itu baik hadas atau najis dianggap kotor oleh syara sehingga harus dihilangkan ketika kita melaksanakan bersuci tersebut. Emang kalau mau hilangin hadas atau najis itu pakai apa? Boleh pakai pakai tanah, apa aja? atau Alat pakai bersuci apa? lah. Alat bersucinya apa aja gitu? Pakai apa Liquid aja? gitu ya. Ya, kirain kan ambil langsung semerbak gitu akhirnya Pakai gimana? apa gitu kan? Sama kan bersihkan Iya. bisa pakai apa aja gitu kan? Heeh. Jadi kalau alat bersuci itu ditinjau dari segi Ngomong-ngomong, kalau tadi kan toharoh itu membersihkan kotoran. Iya. Kalau menghilangkan masa lalu yang suram, toharoh bukan? taruh juga. Lebay. Yang kan dikit lebay kali gak apa-apa. Gak Ya gitu juga kali. Ya udah Bi, terusin aja Bi. Gue jangan dengerin. Iya kalau Kayak gini. air Orang lagi fokus. ya kan dong. iya, udah biar gak ngantuk. Enggak ngantuk. iya ya Kan udah gitu tadi. ini tadi kembali lagi ya kalau Iya. misalkan yang buat ngebersihin kotoran itu kan pakai apa aja kira-kira? Jadi dikarenakan bentuk bersucinya itu ada dua macam, ada wudhu, mandi, dan tayamum. Nah, maka alat bersucinya ada dua. Kalau satu air, dua tanah. Kalau air buat wudhu dan mandi, Iya. kalau misalkan tanah itu buat tayamum. Nah, itu kedua alat itu yang diperbolehkan. Ini. Sekarang Bi, saya mau tanya terkait yang saya lihat tadi. Tuh, anak yang katanya tadi Anak-anak wudhu di balong yang tadi wudhu latansa. di balong latansa. Kan tahu airnya itu yang satu keruh, terus kumuh lagi. Ya itu Nah, kan sama kira-kira- air yang nggak apa-apa. Ah. Air kan bisa dipakai buat Iya. bersuci.
Iya kan, ini kondisi airnya gitu keadaannya. Ya kan sama air deh, nggak apa-apa. Emang air yang gimana yang bisa dipakai suci? Itu kan sama air. Itu sama air. Jadi Mang tadi masalah suci atau enggaknya. Iya, Ragu. Oh. Saya itu ragu. Kira-kira anak itu suci atau enggak? Anak Wudhu- itu maksudnya wudhunya. Anak Wudhu itu suci atau air. enggak? Ngaji dong, Bi. Ya, Kira-kira air yang habis dipakai ketemu wudhunya boneka Squid Game jadi kayak gini. rusuh. Oke, jadi masalah suci atau enggak, sah atau enggaknya wudhu ya. Ah. Jadi air itu pada dasarnya semua air itu dapat kita gunakan untuk bersuci. Ya. Semua jenis air. Hmm. Hanya saja nanti ada beberapa penyebab yang menjadikan dia itu nggak boleh dia pakai bersuci. Nah, kalau untuk masalah yang air di kolam tadi, Iya. nah kita timbang menurut apa yang mencampuri air tersebut. Karena yang mencampuri air itu kalau di dalam kitab-kitab fikih itu ada dua, ada yang masuk pada kategori mujawir, Iya. ada yang masuk pada kategori mukholid. Kalau mau jawab gimana? Jadi kalau yang mujawir itu benda yang ketika bercampur dengan air dia tidak tidak hancur bersama air. Oh, jadi misah gitu kayak minyak. Ya kayak minyak, terus Dipisah. kayak bambu kalau dimasukin ke dalam air tuh. Oh iya. Kan suka rubah tuh ya warnanya. Jadi ada perubahan warna dari Nah, bambu. itu yang mujawir. Mujawir. Kalau yang emang yang mujawir boleh pakai Boleh. Kalau misalkan yang mujawir itu boleh. Hmm. Karena perubahan yang dihasilkan oleh air bukan apa ya? Tidak terpengaruh sama sekali gitu. Oh, jadi Oh, bukan. meskipun bercampur emang nggak ngaruh air itu Iya, ya. nggak ngaruh karena masing-masing berpisah. Oh. Nah, kita kan tahu kalau yang mencampuri air di kolam tadi itu kan lumut ya. Iya, lumut, Lumut. terus teh kotoran ikan, terus banyak lah. Oh, Cuma ada yang mau BAB. dia ada. Nah, kalau misalkan lumut itu ditinjaunya dari segi kan ada, kalau di istilah fikih itu ada mayustagna anhu, ada malayustagna anhu. Maksudnya Ingat nggak? apa? Ingat nggak? yang nggak bisa dipisahkan gitu. Atau gimana? Gimana? Iya, jadi simpelnya gini ya. Kalau mayustagna anhu itu benda yang memang air nggak butuh sama benda itu gitu. Air nggak butuh sama benda itu. Kalau Maksudnya? misalkan malayustagna anhu, air butuh sama tempat itu. Misalkan kalau kita air nih, kita masukkan kopi ke dalamnya. Nah, Kayak kopi ini aja, Con. Prosop ini Oh, sama ini iya. aja. Terus diminum Ya, nggak? ada. Kayak teh. Pakai air teh. pakai air teh, misalkan ini air ya. Ya. Terus telur. Haus, Bi. Udah minum air aja. Gitu. Nih, kalau misalkan air ya, kita masukin teh atau masukin kopi, kan tuh jadi rubah tuh warnanya. Nah, ini kopi sama air Iya. itu namanya mayustagna anhu. Air nggak butuh sama dia. Oh. Jadi kalau misalkan merubah warnanya itu jadi nggak boleh dipakai untuk bersuci. Kenapa? Suci tapi nggak mensucikan. Oh, Karena dia oh. telah berubah. Telah berubah. Tapi Warna kalau mungkin. sama malayustagna anhu, air butuh sama dia. Misalkan kolam. Nah, kolam kan dia mau diam di mana tuh si air tuh? Iya. Kalau nggak ada kolam, Ada tanah gitu ya. nah ada ada tanah. Nah, terus si tanah itu merubah air. warna air. Warna air. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi boleh dipakai bersuci kalau misalkan rubahnya air, warna air dia dipengaruhi oleh benda-benda yang memang air butuh pada benda Benda tersebut. tersebut. Iya. Berarti sah dong yang tadi udah Jadi disampaikan. Berarti- hukumnya sah. Oh. Terus gini, Bi. Pernah dengar nggak mau? Belum. Kan ada Kan belum belum beres. Ya kan belum dengar. Gini. Ada pernah dengar nggak ada istilah gini? Air itu butuh air itu terbagi dua. Ada air besar, ada air kecil. Oh, ini air bisa nih kecil kayak gitu juga kan. Itu yang saya nggak ngerti itu. Kok ada air besar? Air besar itu air gimana gitu? Air tsunami atau air apa? Terus air kecil itu air apa lagi? Air selang atau air apa? Ya, jadi emang kalau air ini- mata ya. Air mata gitu, air mata buaya. Kalau gini kan, ya kalau Payudara. misalkan tadi kan kita bicara air nih, emang batasan yang air itu yang boleh bersuci itu apa gitu kan? Aneh pernah dengar nih. Ada air besar, air kecil air itu. kecil, ada air mutlak, air mana sih yang emang sah dibuat toharo, buat wudu, buat adus atau mandi besar itu air apa? Mandi besar lagi. Ada